Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan Alhamdulillah. wa syukran la salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'du, para asatidzah rahimakumullah, di antara akhlak baik yang harus kita miliki sebagai seorang muslim, apalagi seorang aktivis dakwah, yaitu hendaknya kita senantiasa menjaga sifat muru'ah. Apa itu al-muru'ah? Kita akan bahas beberapa poin, diantaranya adalah tentang pengertian. Muru'ah adalah etika jiwa yang dapat mengantarkan seseorang kepada akhlak yang baik dan kebiasaan yang terpuji. Ibnu Arafah berkata, muru'ah adalah penjagaan terhadap suatu perbuatan yang mubah, yang jika ditinggalkan akan mendapat celaan menurut urf ataupun kebiasaan. Atau dalam bahasa yang mirip dengan itu, tidak melakukan suatu perbuatan yang mubah, yang jika dilakukan akan mendapat celaan menurut urf. Jadi ini masih ada kaitannya dengan qawaid fikih yang sudah pernah kita bahas itu. Al-adatu muhakkamah, tradisi bisa menjadi hukum selama tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat. Nah, ada hal-hal yang secara syar'i itu mubah, boleh kita lakukan. Tetapi kalau dilakukan itu akan menjadi celaan. Ya, misalnya ya contoh gampangnya, orang yang akan sholat. Itu kan syarat sahnya sholat menutup aurat. Aurat laki-laki dari pusar ke lutut. Kalau ada orang pakai sarung saja, terus dia sholat di musola, nah, kira-kira bagaimana? Ya kan nggak pantas ya, walaupun sah. Atau mungkin ya ada orang yang biasa ngimami di musola, dia pakai training, pakai kaos oblong, tidak pakai songkok, terus jadi imam itu kan juga boleh-boleh saja kan, tetapi kan tidak pantas ya, tidak layak. Nah itulah ya contoh muru'ah ini, kewibawaan ataupun harga diri, walaupun mungkin itu ya tidak menyalahi syariat, tetapi menyalahi urf ataupun kebiasaan dan tradisi di masyarakat. Hakikat muru'ah secara umum terbagi dua, yaitu menjauhi perangai yang tidak disukai Allah dan kaum muslimin, dan menerapkan perangai yang dicintai oleh Allah dan kaum muslimin. Berarti di sini mirip ya, seperti takwa itu sendiri. Bahwa takwa itu adalah imtitsalul awamir wajtinabun nawahi, ya. Konsekuensi takwa itu ya mirip itulah. Bahwa muru'ah itu hakikat menjauhi segala hal perangai akhlak, tabiat, ataupun sifat yang Allah tidak suka, kaum muslimin juga tidak suka. Dan kita berusaha untuk menerapkan akhlak sifat yang Allah suka dan kaum muslimin suka. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, hakikat muru'ah adalah menjauhi hal-hal rendahan dan hina, baik dalam perkataan, akhlak, maupun perbuatan. Ya, ini kan berarti terkait dengan kebiasaan ya, ataupun akhlak. Akhlak itu sebuah sifat yang spontanitas. Dan ini harus dilatih ya. Orang-orang yang biasa mengatakan kata-kata yang buruk misalnya ya,
apakah miso-miso, ataukah misalnya ada banyak binatang-binatang yang keluar ya dari mulutnya, itu karena ya kebiasaan, dia kaget yang keluar miso-miso, dia surprise, dia gembira yang keluar miso-misonya. Berarti di situ secara eh, spontanitas, karena memang kebiasaannya begitu. Tapi kalau orang yang membiasakan diri dengan kalimat-kalimat thayyibah, ketika dia kaget maka beristighfar, ketika dia bergembira hamdalah, dan lain-lain, itu kan berarti sebuah kebiasaan yang baik. Begitu pula ekspresi dalam bentuk perbuatan ini. Inilah hakikat ya, hakikat muru'ah, menjual hal rendahan dan hina. Kita berusaha mengkondisikan dalam bentuk perkataan, perbuatan itu menghindari hal-hal yang menjadikan kita tertuduh, memberikan syubhat ya, menjadikan peluang orang lain bersuudon kepada kita. Karena kita tidak boleh membuka ruang syubhat dan menjadikan orang itu ada peluang suudon kepada kita. Misalnya ya, kalau pada zaman Nabi SAW itu, beliau pernah satu saat pulang dari Masjid Nabawi dan cuaca gelap, apakah habis subuh ataukah malam lah, pokoknya gelap. Dan ketika itu beliau berdua bersama seorang wanita pulang. Maka ada sahabat, kalau nggak salah 2 orang, yang berpapasan dengan Nabi SAW, yang ada isyarat ataupun tingkah laku dari sahabat-sahabat ini seolah-olah ya membicarakan ya, Nabi kok bersama dengan wanita. Maka sebelum ini menjadi isu yang bergulir dan menjadi bahan perbincangan oleh para sahabat yang lain ya, Nabi memanggil 2 orang sahabat ini, mengatakan, ini istri saya ya, bukan wanita lain, ini istri saya. Kata sahabat ini, wahai Rasulullah, kami nggak menuduh yang buruk kepada Anda ya. Nggak mungkin Anda melakukan hal yang begini begitu yang tidak sesuai dengan syariat. Kata Nabi, iya. Tetapi kata Rasulullah, fa inna syaitan yajri fi bani Adam majrad dam. Tetapi setan itu berjalan pada anak manusia mengikuti aliran darah. Yang maksudnya potensi untuk mengikuti bisikan-bisikan setan pada kalian itu ada, sehingga aku akan berusaha menutup, jangan sampai potensi itu dibiarkan dan menjadi berita yang bergulir, yang itu akhirnya akan merusak suasana kerukunan kaum muslimin. Itulah penting bagi kita ya, untuk menjaga hal-hal yang seperti itu supaya tidak tertuduh kita menjadi korban objek pembicaraan yang itu akan mengurangi. Kasihan juga dengan mereka yang nantinya akan berghibah, akan menggunjing, atau bahkan mungkin timbul namimah pada mereka yang objeknya itu kita. Sebelum hal itu terjadi, kita harus mengantisipasi supaya tidak tersebar. Muru'ah dalam Al-Quran, ayat-ayat banyak sekali dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang muru'ah yang dibangun di atas 2 rukun, 2 pilar, 2 pondasi, yaitu insaf, menerima kebenaran untuk diri sendiri. Insaf itu adil ya, objektif. Dan juga tafadul, melakukan kebaikan buat orang lain semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, yang baik,
Ma'ruf itu sesuatu yang baik menurut syariat dan menurut masyarakat, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Al-A'raf 199. Demikian pula Allah telah mensifati para ibadur Rahman, hamba-hamba pilihan Allah yang maha penyayang, dengan sifat muru'ah yang tinggi, sebagaimana dalam surah Al-Furqan 63-76 yang potongannya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Dan hamba-hamba Allah pilihan itu mereka yang yamshuna 'alal ardi hauna, berjalan di muka bumi dalam keadaan yang tawadhu, yang tidak sombong, tidak congkak. Wa idza khatabahumul jahilun, kalau ada orang-orang yang bodoh, yang tidak punya akal, yang sumbu-sumbu pendek, itu istilah sekarang, mengatakan kalimat-kalimat kritikan yang begitu pedas, mencaci maki, menghina, membuli, bahkan memfitnah tadi, qalu salama, maka mereka ini menjawab sejahtera, ya, salam. Artinya dengan jawaban-jawaban yang santun, tidak membalas caci maki dengan caci maki yang lain. Idfa billati hiya ahsan, balaslah dengan yang lebih baik. Minimal diam saja. Insya Allah, Allah akan menyelesaikan, ya, tugas kita. Ya, ada status tadi yang bagus sekali. Tugas manusia, tugas kita hanya mengangkat tangan. Selebihnya Allah yang turun tangan. Nah, bagus sekali itu. Tugas kita berdoa, berusaha. Selanjutnya Allah yang menyelesaikan urusan, akan menjadikan orang ridho pada kita, itu Allah nanti yang menyelesaikan. Cukup kita berdoa semoga orang-orang yang membenci, mencaci maki itu segera mendapat hidayah dari Allah. Mungkin mereka belum paham tentang apa yang kita inginkan. Insya Allah, waktu bagian dari solusi. Al-waktu juz'un minal ilaj. Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata baik, kita diam saja. Allah Ta'ala juga mempersaksikan bahwa pemilik muru'ah adalah orang-orang yang beruntung. Sebagaimana di awal surat Al-Mu'minun, ya, 1-10, itu memiliki pesan yang sangat bagus, yang kaitannya di samping ibadah mahdoh juga ibadah sosial. Bisa kita tadaburi, kita baca kembali. Demikian juga Allah mengisahkan tentang Luqman yang mengajari anaknya tentang muru'ah, sebagaimana di surat Luqman ayat 17-19, yang di antara potongannya, wala tamshi fil ardi maroha, jangan berjalan di muka bumi dengan sombong. Kemudian juga wala tusair khaddaka linnas, jangan palingkan mukamu melengos, ya, ke hadapan manusia. Dan lain-lainnya. Jadi itu contoh-contoh kita menjaga harga diri, menjaga kewibawaan kita, menjaga muru'ah kita dalam berinteraksi sosial, baik itu kepada sesama kaum muslimin ataupun di luar sana, ya, dengan orang-orang non-muslim di masyarakat. Sedangkan muru'ah dalam as-sunnah, diantaranya Abu Hurairah pernah berkata, Rasulullah SAW pernah ditanya tentang orang yang paling mulia. Beliau pun menjawab, yaitu yang paling bertakwa. Mereka berkata, bukan itu yang kami tanyakan. Beliau menjawab lagi, ini menunjukkan, ya, dari sisi kemanusiaan beliau, kalau sahabat yang bertanya ini tidak menyampaikan inti pertanyaan, ya Nabi juga menyampaikan normatif sesuai dengan perspektif beliau. Jadi beliau tidak
kata orang Jawa, weruh sadurunge winarah itu ya. Beliau tidak tahu sebelum disampaikan, yang tersembunyi di hati sahabat Nabi nggak tahu. Kalaupun tahu itu adalah wahyu dari Allah. Jadi Nabi mengira-ngira saja apa sih inti pertanyaan kalian itu. Beliau menjawab ini, ternyata masih salah. Yang dimaksud dengan orang yang paling mulia yaitu Nabi Yusuf. Beliau ini ibnu Nabiullah, anak dari seorang Nabi Allah yaitu Nabi Yakub, ibnu Nabiullah. Juga Yusuf ini cucu dari Nabi. Siapa itu? Yakub adalah putra dari Nabi Ishak. Ibnu Nabiullah, putra dari Nabi juga, yaitu Nabi Ibrahim. Jadi ayah, kemudian kakek, buyutnya itu adalah Nabi. Nah, berarti ini Nabi yang mulia lah intinya itu ya. Beliau menjawab seperti ini, Nabiullah itu ibnu Khalilullah, yaitu putra daripada Nabi Ibrahim. Mereka berkata, bukan itu yang kami tanyakan. Beliau berkata, kalian bertanya tentang harta pusaka Arab. Ini beliau mengatakan, khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam idza faqihu. Sebaik-baik mereka pada waktu jahiliyah adalah yang paling baik dalam Islam jika mereka paham agama. Sesuai Bukhari Muslim. Jadi ini potongan dari hadis yang kalau kita korelasikan dengan hadis lain adalah al-insan ma'danun kama'adini dhahab fiddah. Manusia itu seperti barang tambang, emas ataupun perak. Kalau orang berkualitas sejak zaman jahiliyah, ini contohnya ya, misalnya Umar bin Khattab pada masa jahiliyah adalah sebagai tokoh, maka setelah masuk Islam juga menjadi tokoh. Pada masa jahiliyah, misalnya Khalid bin Walid, seorang tokoh, seorang panglima, ketika masuk Islam juga menjadi tokoh besar dan menjadi panglima. Ya itulah, kalau memang bahan baku dari seseorang itu sudah memiliki potensi-potensi, kalau pada masa jahiliyah potensinya dialokasikan untuk hal-hal yang maksiat, tetapi kalau sudah hijrah, sudah masuk Islam, sudah berislam dengan baik, insya Allah potensinya itu akan teralokasikan fisabilillah. Syaratnya ini, idza faqihu, kalau mereka paham agama Islam, tahu diri, dan akhirnya percaya diri dengan potensi yang dimilikinya. Apakah potensi akalnya, kecerdasannya, ataupun finansialnya, potensi ketokohannya, itu insya Allah akan teralokasikan dengan baik. Ibunda Khadijah radhiyallahu anha pernah berkata saat menenangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di awal turunnya wahyu, tatkala beliau gemetaran karena peristiwa yang dialami di Gua Hira. Beliau menggigil saat pulang dari Gua Hira habis menerima wahyu itu, takut. Saat itulah Nabi memerintahkan kepada Khadijah, zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Beliau panas dingin ya, gemetar dan demam. Maka sebagai seorang istri memberikan kenyamanan dan menghibur Nabi Muhammad SAW dan memberikan kalimat-kalimat nasihat, kalla, sekali-kali tidak, la yuhzikallahu abada. Allah sama sekali tidak akan pernah menyia-nyiakanmu, wahai Rasulullah. Innaka latasilur rahim. Engkau ini orang yang selalu menyambung silaturahim, menolong orang yang kesusahan, membantu yang tidak punya, memuliakan tamu dan menunjuki orang yang kebingungan ya. Ini panjang hadis riwayat Bukhari.
Ini contoh bahasanya ya isyarat-isyarat yang telah ditunjukkan dalam sunnah yang ada kaitannya dengan muru'ah, yang ini memang sebagian besar kaitannya dengan hablum minan nas, ibadah sosial. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyampaikan, adapun muru'ah dalam bentuk meninggalkan, wa amma muru'ah at-tarki fatakunu fi, maka terletak pada ini. Tarkul khisam wal mu'atabah wal butalabah wal mumarat wa taghaful an atharatin nas wa isyarihim annaka la ta'lamu li ahadin minhum athratan wa tawqirul kabir wa hifdhu hurmati an-nadhir wa riayati adabis saghir. Jadi muru'ah ini dalam bentuk meninggalkan, kaitannya meninggalkan pertengkaran, saling menyalahkan, menuntut, bersaing, mengabaikan kesalahan orang lain, dan membuat mereka merasa tidak mengetahui kesalahannya, menghormati yang lebih tua, menjaga kesucian teman sebaya, dan menjaga akhlak yang lebih muda. Laisa minna man la yahtarim, la yukrimu, la yukrimu atau yahtarimu kabirona wala yarhamu saghirona. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak menghormat kepada yang lebih tua dan memberikan kasih sayang kepada yang lebih muda. Kita harus mengapresiasi, berhusnudon ketika berhadapan dengan orang tua, maka kita memiliki perspektif, insya Allah amal solehnya lebih banyak, sehingga dia lebih terhormat, lebih dekat dengan Allah. Ketika kita berhadapan dengan orang yang usianya lebih muda, kita berhusnudon, kemaksiatannya, dosanya lebih sedikit daripada kita yang lebih tua, dosanya lebih banyak, maka dia pun juga lebih dekat dengan Allah. Maka sudut pandangnya positif. Jadi kita dalam hal muru'ah, dalam bentuk meninggalkan, ini hal-hal yang buruk, ada pertengkaran, saling menyalahkan. Ya. Saling menyalahkan ini juga menjadi pemicu dalam keretakan hubungan, terutama dalam hubungan rumah tangga. Kalau suami selalu menyalahkan istri, istri selalu menyalahkan suami, maka nggak akan ketemu dan tunggulah keretakannya. Namun kalau masing-masing melihat kekurangannya, suami berhusnudzon pada istrinya dan menimpakan atau menuduh dirinya itulah yang salah, insya Allah akan kebalikannya juga. Istri juga demikian, melihat suaminya berhusnudzon, yang benar, yang salah adalah dirinya. Kalau itu yang ada pada otak dan pemahaman masing-masing, maka nanti akan minta maaf dan akan saling berlapang dada, yang justru disitulah akan timbul rahmah, kasih sayang yang diberikan oleh Ta'ala kepada masing-masing. Akan dipertautkan selalu hatinya oleh Allah ketika saling memahami kekurangannya, saling mengapresiasi kelebihannya, dan saling menghormati sesamanya. Adapun bentuk-bentuk muru'ah dan adab-adabnya disebutkan di sini ada 14, kita baca satu persatu. Hendaknya tenang dan santun, tidak menampakkan ketergesa-gesaan dan kegaduhan dalam gerak-geriknya, seperti banyak menoleh di jalan dan berjalan cepat di luar kebiasaan orang. Sekali lagi ini kan sesuai dengan gennya ya. Bisa jadi kebiasaan sejak kecil begini begitu. Nah, kalau kita sudah tahu ilmunya ya, ini mungkin ini dari sisi ilmu body language-nya. Jadi jangan sampai ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang tidak lazim yang mungkin dilakukan oleh anak-anak kita atau mungkin cucu-cucu kita ya.
nggak perlu tergesa-gesa. Kan ada orang yang bicaranya coba sampai kita, apa maksudnya ya, sampai itu. Nah, itu kita harus ngerim. Ada juga orang yang bicaranya sangat lambat sehingga yang dengar nggak sabar. Nah, itu juga nggak baik. Pokoknya yang pertengahan ya. Khairul umur ausatuha. Sebaik-baik urusan perkara itu yang pertengahan. Nah, di sini tidak buru-buru. Al-ajalatu minasyaiton. Ketergesa-gesaan buru-buru dari setan. Baik itu buru-buru dalam bentuk aktivitas, kegiatan sehari-hari, naik kendaraan buru-buru, macam-macam buru-buru, atau apalagi buru-buru dalam bab ibadah, itu juga tidak baik. Itu akan mengurangi muru'ah. Misalnya, ya kita yang makan bersama di sebuah undangan, walaupun kita sangat lapar atau sangat bernafsu makannya enak-enak, kalau makannya buru-buru itu kan akan dilihat kanan kiri, kok Ustadz begitu, Kiai kok begitu, misalnya ya. Itu kan bisa mengurangi muru'ah, mengurangi kewibawaan kita tadi. Jadi intinya ini poin pertama. Tenang dan santun. As-sakinatu wal waqar. Tenang, cool, terus ya pokoknya inilah ya. Gak boleh banyak gerakan-gerakan yang di luar kendali. Atau mungkin ya kalau soal bicara ini ya, apa ini, ketergesa-gesaan dan kegaduhan dalam gerak-geriknya, berjalan banyak menoleh di jalan ya, hal-hal yang mungkin di luar kebiasaan. Yang kedua, berbicara dengan pelan dan jelas, tidak nyerocos ya, tidak ada titik dan koma, menjelaskan sesuatu dengan baik, dengan bahasa terang dan tidak membingungkan pendengar ya. Kadang-kadang di antara teori public speaking kita itu ya, mungkin perlu saling mengingatkan ya, bukan semata-mata mengkritik mencari kekurangan ya, tapi mari saling mengingatkan, karena insya Allah ke depan waktu masih, kita nggak tahu umur kita sampai berapa lama, tapi modal kita sebagai seorang dai yang nantinya kita dituntut untuk berdakwah secara lisan dalam bentuk ceramah, pidato ataupun presentasi, itu ya modal bicara. Potensi yang wajib, standar ya, wajib yang dimiliki oleh setiap pemimpin dimanapun levelnya, kepemimpinan di tingkat yang terendah, di kepala keluarga atau RT atau RW, kepala desa sampai tingkat presiden, yang keahlian yang paling menjadi barometer ataupun standar itu adalah keahlian public speakingnya. Bagaimana dia bisa menyampaikan kepada masyarakat tentang pandangannya, pendapatnya, pertimbangannya, pemberian motivasi, memberikan nasihat, macam-macam lah itu dari bicara. Dan itu dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah orang yang diberi julukan memiliki keistimewaan jawami'ul kalim, yaitu bicaranya simple tetapi maknanya luas. Bicaranya padat, maknanya panjang. Nah, itulah perlu kita belajar ya. Dan kita perlu untuk belajar ya. Dan kalau bisa diminta kepada istri kita ataupun anak-anak kita, tolong kritik ayah kalau ada kata-kata yang kurang pas. Misalnya, mohon maaf ya, mohon maaf sekali lagi, ada orang yang bicaranya ngulang-ngulang. Apa namanya, dalam satu pidato mungkin dihitung sampai 20 kali mungkin ini. Apa namanya. Kan nggak ada kaitannya, tapi apa namanya. Itu satu kekurangan. Ada lagi, mohon maaf, sekali lagi, ada sebagian kita yang mengatakan tentunya. Tentunya. Di balen-balen ini tentunya itu juga satu kekurangan. Ada lagi yang mengatakan kemudian, yang tidak ada
kaitannya tapi dikatakan kemudian. Nah, itu juga satu kekurangan. Nah, intinya public speaking perlu kita latih ya. Saya bukan mengklaim yang ini enggak, saya terus belajar ya, terus kita belajar, tidak ada yang sempurna ya, semuanya harus saling belajar, berbicara dengan pelan dan jelas supaya tidak salah paham. Khatibun nas ala qadri uqulihim, sampaikanlah kepada manusia sesuai dengan kadar pendengaran mereka atau kadar akal mereka. Khatibun nas ala lughatihim, kita bicara dengan orang-orang sesuai dengan bahasa mereka supaya nggak bingung. Baik ya, tentang itu adalah kaitannya dengan muru'ah. Yang ketiga, menahan diri dari ledekan. Mohon maaf, dari ledakan ya. Dari ledakan amarah dan luapan kegembiraan yang berlebihan. Nah, hendaknya pertengahan, tatkala senang maupun susah. Bukan berarti non ini ya, bukan berarti dingin ya, bukan ya. Jadi ini salah satu ciri orang yang zuhud. Antara susah dan gembiranya itu nggak terlalu jauh ya. Kita diajarkan oleh Rasulullah SAW pada saat kita mendapatkan nikmat, kita mengatakan alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Dan pada saat kita mendapatkan musibah, sesuatu yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita ataupun kesusahan, kita tetap mengatakan alhamdulillah ya ala kulli hal. Barat orang Jawa mengatakan belai selamat ya. Walaupun jatuh, alhamdulillah tidak luka-luka, nggak lecet-lecet. Walaupun luka-luka ya juga alhamdulillah tidak patah tulang. Kalau patah tulang kaki, alhamdulillah kaki satunya masih utuh. Kalau kakinya patah semua, alhamdulillah tangannya juga masih utuh. Itulah alhamdulillah ala kulli hal. Jadi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. At-tahaddits bi ni'mah itu juga proporsional, tidak berlebihan, yang itu akan menjadikan seseorang tereliminir tadi ya, terkikis muruahnya. Jadi proporsional. Tadi saya gambarkan khairul umur ausatuha, pertengahan saja. Kalau bergembira mendapatkan nikmat bersyukur, kalau kita mendapat musibah bersabar. Semua ini takdir Allah. Dinamika yang harus kita lewati dalam kehidupan. Semua pasti ada hikmahnya. Kalau orang mendapatkan musibah berarti dia telah mencicil lah istilahnya, mencicil atau mendapatkan DP dari rentetan nasib yang akan didapatkan. Orang mendapatkan, misalnya dalam hidup dia gagal 10 kali, kalau dia mendapat gagal 9 kali, berarti 1 kali gagal saja nanti yang akan dilewatinya. Setelah itu sukses, sukses, sukses. Nah, kita tinggal tunggu saja. Episode apa yang akan kita dapatkan itu Allah sudah tentukan di Lauhul Mahfuz, tidak perlu kita galau ataupun susah. Yang keempat, memiliki pendirian yang jelas, tidak menampakkan persaudaraan kepada musuh atau merekomendasikan seseorang itu baik padahal orang tersebut menyeleweng misalnya. Jadi di sini punya pendirian, punya sikap yang jelas, punya mauqif atau sikap yang thabit atau yang kokoh. Thubutul mauqif, kekokohan dalam sikap ini. Tentunya ini harus dengan jelas, tidak asal ikut-ikutan ya. La takun imma'ah, janganlah jadi engkau seperti bunglon. Apa itu in ahsanan nas ahsantum, kalau orang-orang baik kamu ikut baik. Wa in asa'u asa'tum, kalau mereka buruk kalian juga buruk. Walakin wattinu anfusakum, tetapi perkokohlah, kuatkanlah pendirianmu. Kalau orang-orang buruk silahkan baik. Ya, kalau orang buruk nggak ikut buruk, kalau orang baik ikut baik apa. Tapi kalau buruk kalian tetap baik. Itu punya pendirian ya.
kemandirian yang jelas. Yang kelima, tidak melakukan sesuatu di tempat yang sunyi, yang jika dinampakkan di depan orang akan dianggap sebagai bentuk ketergelinciran atau penyimpangan. Ya. Ini susah juga ya. Jadi kalau kita dalam hadis kan disebutkan tentang al-birru, apa itu al-birru, kebaikan. Maka kata Rasulullah kan istafti qalbaka, coba tanyakan ke hati nuranimu. Al-birru ma itma'anna ilaihi nafsuk, kebaikan itu yang hati kita tenang, dan kalau kita dilihat oleh orang lain nggak merasa malu. Tapi kalau keburukan itu kebalikannya, hati kita tidak tenang, dan kalau orang lain melihat apa yang kita lakukan, kita menjadi malu. Itulah kaitannya ya dengan muru'ah ini. Yang keenam, bertemu orang lain dengan wajah yang cerah, lisan yang baik, dan tidak mencari-cari apa yang ada di dalam hati orang lain. Apakah suka ataukah benci. Artinya tidak perlu meramal-ramal gimana sih sikap, pendapat, kesan orang lain pada kita. Ini kadang-kadang kita terlalu subjektif, sehingga kesan-kesan yang muncul pada benak kita itu sudah mendahului, jangan-jangan mereka begini, jangan-jangan begitu, sehingga kita pun akhirnya terinternalisasi, tersikapi oleh kesan-kesan kita sendiri, sehingga kita tidak lepas bermuamalah dengan orang. Yang ketujuh, pelit dengan waktunya, jika hanya untuk menggunjing orang lain atau menyinggung kehormatan orang lain. Jadi maksudnya hal ini kan sia-sia, bahkan itu bisa mengurangi efektivitas ataupun produktivitas waktu. Maka kita tidak sia-siakan waktu hanya untuk ini, bahkan harus dijauhi, berghibah dan membicarakan hal keburukan orang lain. Yang kedelapan, menjauhi diri membebani orang yang berkunjung ke rumahnya. Jadi maksudnya kalau berkunjung jangan lama-lama, kemudian juga sebaiknya apalagi sekarang kan alat komunikasi gampang, ditanya dulu mengganggu apa tidak, istirahat atau longgar, sibuk ataukah ada waktu longgar, itu supaya kita tidak membebani orang yang berkunjung. Umar bin Abdul Aziz berkata, bukan termasuk muru'ah jika seseorang mempekerjakan tamunya. Maksudnya merepotkan. Dalam hal ini secara proporsional, di satu sisi kita sebagai tuan rumah berusaha memuliakan tamu menggunakan hadis la yu'minu ahadukum itu adalah nasihat untuk tuan rumah. Kemudian untuk tamunya ya nasihat untuk tuan rumah, untuk ini ya, untuk tamunya dhaifu kal mayit, seorang tamu seperti mayit yang kalau apa disuguhi kita makan, kalau nggak disuguhi juga nggak boleh kita nuntut macam-macam. Yang kesembilan, mendengarkan dengan seksama orang yang menceritakan kepadanya sesuatu. Yang mungkin lebih mengetahui cerita tersebut, biasanya mohon maaf ya, dengan orang-orang yang lebih tua usianya, mereka suka mengulang-ulang cerita. Dianggap kita belum mendengarkan, nggak apa-apa, kita iyakan saja. Karena mungkin dia lupa kalau itu sudah diceritakan berkali-kali, nggak apa-apa ya. Selama tidak ada kepentingan yang mendesak, kita dengarkan dengan baik. Yang ke-10, berusaha menanggung beban hidup, tidak menghalanginya rasa malu dan kedudukannya di masyarakat untuk mencari kelapangan rezeki. Selama itu halal, silahkan ya. Tetapi memang dalam hal ini ya harus mencari yang kira-kira itu tidak menurunkan kewibawaan. Boleh-boleh saja misalnya ya, seorang yang punya kapasitas ilmu syariah, terus dia misalnya itu menjadi pedagang keliling, misalnya boleh-boleh saja. Tapi kalau ada lapangan rezeki yang lainnya yang itu lebih mendukung keilmuannya, itu ya lebih bagus ya. Misalnya
eh, menjadi guru ataupun pengajar ataupun dosen misalnya. Jadi nggak ada masalah dengan mencari rezeki asalkan halal, tetapi dilihat kira-kira yang misalnya ya, ketika anak-anak kita ditanya profesi ini ayahmu apa, itu kan kalau tidak memberikan kenyamanan kepada anak-anak kita untuk menjawab itu kan juga kasihan mereka. Yang penting inilah ya, ada diskusikan dan juga ini fleksibel ya, faktor yang saya kira sesuai dengan kondisi masyarakat atau kondisi peluang-peluang kita sendiri. Yang ke-11, menjauhi prasangkaan yang tidak baik terhadap kejadian-kejadian yang menimpanya. Yang ini dekat dengan tatoyur, bersikap yang pesimis dengan apa yang dilihat. Yang ke-12, menjaga amanah, baik berupa rahasia maupun harta, dan tidak memperlihatkannya kecuali kepada pemiliknya. Yang ke-13, berusaha menyerasikan antara ucapan dengan perbuatannya sesuai dengan uruf yang berlaku di masyarakat yang tidak menyimpang dari syariat. Yang ke-14, memperlakukan orang lain sebagaimana ia senang diperlakukan oleh orang. Masih banyak yang lainnya. An yuhibba li akhihi kama yuhibbu li nafsi. Kalau kita tidak suka dirasani oleh orang lain, ya nggak usah ngerasani. Kalau kita suka dikasih hadiah oleh tetangga, ya berarti kita suka ngasih hadiah yang momentum tertentu, kita ngasih hadiah ke tetangga berupa makanan atau yang lainnya. Adapun rusaknya muru'ah. Jadi muru'ah ini dapat rusak pada seseorang karena rusaknya akal, karena kurangnya agama dan rasa malu. Di dalam tastahi fasna masyita, kata Rasulullah. Kalau kamu nggak punya rasa malu, silakan kamu lakukan apapun. Mungkin urat malunya sudah hilang, sehingga tidak malu melakukan itu di hadapan publik, yang itu justru merusak muru'ahnya sendiri. Rusaknya muru'ah terbagi dua macam. Ada yang menurut syar'i dan ada yang menurut urf, adat kebiasaan. Karena syariat tidak dapat berubah dan diganti, maka ia tidak terpengaruh oleh tempat maupun zaman. Siapa saja yang menerjang syariat, maka ia dikatakan telah rusak muru'ahnya. Seperti ketika berkata kasar atau berbuat tidak senonoh, karena setiap muslim tidak pantas seperti itu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak manfaat. Adapun uruf sangat bergantung kepada waktu dan tempat. Kebiasaan yang kita lakukan di sini belum tentu cocok di tempat lain. Kalau kita sholat di masjid, masyarakat pada umumnya biasanya ya kita pakai sarung, pakai baju koko ataupun pakai peci hitam, ya biasalah sesuai dengan masyarakat. Tapi kalau kita umroh ataupun kita haji, ya kita sesuaikan masyarakat di sana, ya pakai gamis, pakai baju putih misalnya, atau pakai songkok putih, ya sesuai, karena ya itulah menyesuaikan. Sehingga kalaupun kita membiasakan diri dengan pakai gamis, monggo silahkan. Tetapi khawatirnya begini ya, ada hadis yang menyebutkan di antara pakaian yang buruk adalah kata atau istilahnya libasus syuhrah. Pakaian yang bermaksud, ada maksud dari pemakainya untuk supaya menjadi terkenal. Nah, itu perlu diwaspadai. Libasus syuhrah itu kan sangat luas maknanya. Apakah terkenalnya baju itu karena saking minimnya, misalnya, saking nyelenehnya, atau saking bagusnya misalnya. Pokoknya dia dengan itu, kan kaidahnya khalif tu'raf, itu dalam kaidah Arab, berbuatlah, berlakulah yang menyelisihi, kamu akan dikenal.
Nah, kata orang Arab, kalau kamu ingin Tamam Ustaz. Aina. Tamam Ustaz. kalau menurut orang-orang Arab, kalau kamu ingin terkenal kencingnya air zam-zam sana itu naif ya. Air zam-zam dikencingi sumbernya itu dikenal sedunia itu. Nah, maksudnya ya nggak usah seperti itulah ya. Jadi menjaga diri ya dari segala macam yang eh, nggak usah neko-neko ya. Ngono ya ngono tapi ojo ngono ya. Nggak usah kenemenan. Boleh silakan kalau kita dengan pakai sesekali boleh silakan ya kita pakai gamis ya saat Jumatan, saat ngisi pengajian atau boleh silakan ya, silakan. Tapi kalau misalnya ke kantor ataupun di tempat-tempat yang mereka ini rapi ya, misalnya mohon maaf ada acara resmi ya, acara resmi kenegaraan terus pakai sesuatu yang tidak lazim dipakai, ya itu akan menjadi riba syuhro tadi itu yang perlu untuk jadi catatan ya. Nah, sebagai contoh ini, membuka penutup kepala atau peci atau lainnya di sebagian tempat itu termasuk tercela dan mempengaruhi adalah kredibilitas seseorang dan mengatakan kalau orang yang sholat tanpa pakai peci itu makruh atau ada lagi di kalangan masyarakat kita yang sholat pakai celana juga ada mengatakan makruh. Maka di sini perlu untuk kita menempatkan diri secara tepat, tempat waktu itu tepat. Namun di tempat lain termasuk hal yang wajar saja sehingga tidak mempengaruhi adalah seseorang. Karena itu hendaknya adat istiadat di tempat tersebut diperhatikan. Nah, intinya seperti itulah ya tentang muruah ini. Dan yang terakhir ya, bahwasanya para ulama sepakat ya, eh, bahwasanya orang yang belum diedit tadi ya, orang yang rusak muruahnya ini tidak dapat diterima persaksiannya, adapun perkataan dan perbuatannya itu yang dapat merusak muruah itu adalah di antaranya perbuatan haram yang termasuk dosa besar, baik itu haram zatnya maupun karena sebab yang lain. Juga karena perbuatan makruh yang dianggap dosa kecil jika terus-menerus dilakukan. Perbuatan mubah yang dapat mengantarkan kepada perbuatan haram atau terus-menerus dikerjakan sehingga menjadi makruh atau menyerupai orang fasik. Termasuk juga seorang yang sering memakai celana panjang tatkala sholat tadi saya contohkan. Terlalu sering keluar rumah memakai baju dalaman saja ya, kaos kaos dalaman itu ya, atau kaos singlet saja misalnya. Sering nongkrong di warung, sering menunjuk memakai tangan kiri di daerah tertentu, termasuk mengurangi muruah seseorang. Oleh karena itu, hendaknya jeli dalam melihat uruf yang baik pada suatu tempat agar jangan sampai dilanggar. Itu tadi, supaya nggak jadi rasan-rasan. Kita membuka peluang dosa di dalam masyarakat itu juga nggak boleh. Baiklah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menjaga kita semuanya sehingga terhindar dari segala hal yang bisa merusak muruah kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga diri dengan baik di masyarakat dan mudah-mudahan kita menjadi pelopor kebaikan ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Barang lebih maaf. Aku lupa astagfirullah innahu wal rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi